ini adalah pasar Pulung. Jadi pasar Pulung itu seperti ini. Sudah banyak sekali perubahan-perubahan besar yang terjadi di pasar Pulung. Di depan saya ini adalah pengolahan minyak kayu putih. Jadi dari hutan kayu putih ini nanti daunnya itu dibawa ke sini untuk diambil saripatinya atau diambil minyak kayu putihnya. Di bagian sini itu sejauh teman-teman memandang, nah itu isinya adalah area yang benar-benar hijau banget. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Mas Top Riau. Nah, di Ponorogo juga ada salah satu jalur di mana jalur ini menghubungkan antara kota Ponorogo dengan sisi timur area kota Ponorogo. Nah, jalannya seperti apa atau keindahan jalurnya seperti apa? Silahkan teman-teman simak videonya. Oke, jadi video kita mulai dari sini ya. Nah, tempat yang saya lewati ini adalah jalan yang letaknya berada di sisi timur Kabupaten Ponorogo atau sisi timur Kota Ponorogo. Nanti di ujung timur atau di ujung sisi timur Kota Kabupaten Ponorogo, teman-teman bakal menemukan patung seperti ini. Ini namanya adalah patung Warok. Nah, perlu teman-teman ketahui dari patung Warok ini, kalau teman-teman terus lurus ke arah sana ya, ke arah maju depan sana, ke arah selatan, itu ke arah Trenggalek. Nah, kita berhenti dulu. Nah, ini udah lampu hijau, kita gas lagi. Kalau teman-teman ke arah selatan, teman-teman ke arah Trenggalek. Nah, tujuan kita hari ini adalah ke arah bagian timur. Jadi dari perempatan tadi kita ambil belok bagian kiri. Kalau belok ke bagian kiri, ini kita mengarah ke bagian sisi timur kota Kabupaten Ponorogo. Jadi kalau teman-teman lurus terus, nanti Ponorogo bakal habis, bakal mentok. Nah, mentoknya itu kalau nggak salah di daerah yang namanya adalah kecamatan yang namanya adalah Kecamatan Pudak. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman bakal tak aja untuk melihat jalur terbaru atau kondisi jalur terbaru yang menghubungkan antara kota Ponorogo dengan sisi timur kota Kabupaten Ponorogo. Nah, untuk sampai ke sisi timur kota Kabupaten Ponorogo, kita hanya tinggal gas terus ke arah timur. Nah, ini kalau ini kita berada di Jeruk Sing ya. Nah, saya masih ingat dulu sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya, atau mungkin lebih ya, jalan di sekitar sini itu rusak banget. Sekarang alhamdulillah jalannya beberapa tahun terakhir ini udah mulus banget ya. Dan nyaris ketika kemarin saya lewat sini dari arah sisi timur kota Ponorogo sampai ke arah Ponorogo kota, itu nyaris tanpa lubang sama sekali. Jadi full mulus, cuman jalannya itu agak bergelombang. Oke, kalau tadi kita melewati yang namanya adalah Jeruk Sing atau perempatan Jeruk Sing ya. Sekarang kita masuk di daerah yang namanya adalah Desa Tajuk. Oh iya, buat teman-teman semuanya yang mungkin rumahnya berada di Ponorogo dan saat ini dalam perantauan, dan khususnya buat teman-teman semuanya yang rumahnya berada di sisi timur Kabupaten Ponorogo, teman-teman bisa lihat video ini, teman-teman bisa simak video ini ya. Barangkali video ini bisa menjadi obat kangen buat teman-teman semuanya. Oke. Dari desa yang namanya adalah Desa Tajuk, kita harus lurus terus ya. Masih sama, kalau kita ngomong soal jalan di Desa Tajuk itu jalannya enak banget, jalannya halus banget. Dan perlu teman-teman ketahui ya, lebar kota Ponorogo, saya bilang kota ya, bukan wilayah ya. Jadi saya bilang kota, kalau lebar kota Ponorogo itu sebenarnya nggak lebar-lebar amat ya. Kotanya cukup kecil ya, tapi lumayan padat atau penduduknya lumayan banyak. Kalau luas wilayahnya sendiri sangat luas ya. Mulai dari sisi selatan ada, sisi timur ada, sisi barat ada. Nah, kalau di bagian sisi yang paling ujung timur itu ada beberapa kecamatan. Ada Kecamatan Pulung, ada Kecamatan Soko, dan ada Kecamatan Pudak. Oke, kita gas terus. Kita masih berada di desa yang namanya adalah Desa Tajuk. Wah, Desa Tajuk itu seperti ini ya. Di sini juga ada salah satu pengolahan pabrik tepung. Gimana jadinya? Oke,
Kita lurus terus ya. Kita masih berada di desa namanya adalah Desa Tajuk. Kondisi jalannya itu masih sama. Kondisi jalannya itu masih benar-benar istimewa banget. Nah, saya pernah punya pengalaman di sekitaran sini ya. Dulu pada tahun 2012 kalau nggak 13-12 ya. Saya itu pernah jatuh di sini teman-teman. Dan jatuh saya itu dulu pernah nabrak orang di sini. Tapi beruntungnya yang saya tabrak nggak apa-apa. Saya pun cuma lecet-lecet biasa. Jadi kalau teman-teman lewat sini, saya sarankan hati-hati banget. Jangan mentang-mentang jalannya itu mulus terus teman-teman gaspol aja, gas kenceng aja. Saya rasa itu bakal bahaya banget. Oke, kita lurus terus. Ngomong-ngomong soal video ini ya, wah rasanya saya udah lama banget nggak upload video. Ada kurang lebih 1 minggu lebih ya saya nggak buat konten atau nggak buat video sama sekali. Karena ya itu ya, setiap hari itu alhamdulillah hujan. Jadi kalau hujan itu kita nggak bisa jalan-jalan atau kita nggak bisa ngopi lebih jauh lagi. Oke, kita gas lagi. Kita masih berada di desa yang namanya adalah Desa Tajuk. Jadi suasana Desa Tajuk itu seperti ini. Dan perlu teman-teman ketahui juga, nanti di sisi area timur Kabupaten Ponorogo itu ada hutan ya. Namanya adalah hutan kayu putih. Jadi bisa teman-teman bayangkan isinya itu adalah hutan kayu putih. Tapi hutan kayu putihnya ini dikelola bersama dengan warga. Jadi hutan kayu putihnya itu sebagian besar ditanami jagung. Jadi kayak tumpang sari, ada jagungnya, ada kayu putihnya. Nanti panennya itu biasanya gantian. Oke, kita langsung lanjut terus. Kita masih berada di Desa Tajuk. Dan di sini juga ada satu pondok pesantren loh ya. Nah, lokasinya berada di mana? Lokasinya itu berada di depan saya. Kalau dulu di sana itu di sini tuh ada paket wisata. Paket wisatanya itu adalah berkeliling di area kebun atau berkeliling di area hutan dengan menggunakan jeep. Terus nanti itu istirahatnya di bagian sini, di bagian kiri jalan saya. Nah, istirahatnya di situ sambil makan yang namanya adalah ayam kalkun. Nah, mantap kan? Tapi saya sudah lama nggak tahu paket wisata itu sekarang masih ada apa ada enggak. Nah, ini ya, yang di belakang saya itu tadi itu adalah pondok yang saya bilang, ada pondok pesantren yang saya bilang yang letaknya berada di sekitaran sini. Oke, mulai dari sini teman-teman. Wah, sayangnya kamera saya ini kurang tinggi ya. Kalau mungkin tinggi, mungkin teman-teman bisa melihat pemandangan di bagian kiri kanan jalan kita itu yang keren banget. Jadi di sekitaran sini, di bagian kiri kanan jalan kita itu seperti yang saya katakan tadi ya, adalah area hutan kayu putih teman-teman. Cuman di area hutan kayu putih ini saat ini ditanami juga bebarengan dengan jagung. Jadi jagungnya seperti ini. Nah, asiknya kalau seandainya kamera saya tadi tinggi ya, di bagian sini itu sejauh teman-teman memandang, nah itu isinya adalah area yang benar-benar hijau banget. Karena ya itu di sini tuh udah luas banget dan di sini tuh full semuanya jagung. Oke, kita lurus terus ya. Kita lurus terus untuk sampai di sisi timur Kabupaten Ponorogo. Nanti rencananya teman-teman bakal tak ajak sampai ke Kecamatan Pulung, sampai di Pasar Pulung. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman ngomongin soal jarak antara Kecamatan Pulung dengan Kota Ponorogo itu nggak begitu jauh, paling sekitaran 10 kilo aja. Jadi kalau kita jalannya santai kayak gini, biasanya memakan waktu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Nah, nanti durasi video ini kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Oke, kita langsung lanjut terus ya. Kalau tadi yang di belakang saya tadi namanya adalah daerah Tajuk ya. Sekarang kita lurus terus dan kita memasuki hutan ya, yang namanya adalah hutan sukun atau alas sukun. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang namanya alas sukun itu adalah alas kayu putih atau hutan kayu putih teman-teman. Oke, kita gas lagi ya. Nah, di sukun juga ada beberapa tanaman yang sengaja ditinggalin, tidak semuanya dikelola menjadi hutan kayu putih. Contohnya itu berada di bagian depan saya ataupun di bagian kiri jalan saya. Nah, kita lurus terus. Nanti kita bakal memasuki area kawasan pengolahan minyak kayu putih. Ya, terkenalnya itu namanya adalah Gondorukem. Terkenalnya kayak gitu. Oke, kita gas terus ya. Dan mulai dari Tugu ini, nah ini sudah beda kecamatan. Kalau yang belakang tadi kalau nggak salah masuk di kecamatan yang namanya adalah Kecamatan Siman. Kalau di sini ini kita masuk di kecamatan yang namanya adalah Kecamatan Pulung. Nah, jadi kita sudah masuk di Kecamatan Pulung. Masih sama ya, suasana jalannya itu masih sama, masih halus banget.
mulus banget, enak banget, dan pemandangannya tuh sumpah swear seger banget. Pokoknya antara yang berada di kamera dengan yang saya lihat langsung itu kayaknya asikan yang saya lihat langsung. Oke, kita lurus terus aja. Kita lurus terus, dan di depan saya belum kelihatan ya. Nah, ini dia. Di depan saya ini adalah pengolahan minyak kayu putih. Jadi dari hutan kayu putih ini nanti daunnya itu dibawa ke sini untuk diambil saripatinya atau diambil minyak kayu putihnya. Pabrik Gondorukem. Area luas pabriknya segini ya, lumayan luas ya. Dan habis dari pabrik Gondorukem ini kita masuk di desa yang namanya adalah Desa Sidoharjo. Nah, tapi ini lebih terkenal dengan sebutan Sukun ya. Nah, bukan Sukun Malang tapi Sukun Ponorogo. Oke, dari Desa Sidoharjo atau dari Sukun kita bakal lurus terus ke arah timur. Dan perjalanan kita masih gak jauh ya. Perjalanan kita masih sebentar lagi dengan suasana jalan yang sama, dengan pemandangan yang benar-benar bagus. Oke, kita santai aja, dan sepertinya agak mendung lagi ya. Waduh. Oke, nggak apa-apa. Kalau nanti seandainya mendung, ya udah kamera kita matikan seperti biasa. Oke. Kalau tadi ya yang kita lewati pertama tadi area kebun jagungnya cukup banyak, dan ya sudah lumayan tua-tua jagungnya. Di area sini beda. Coba teman-teman lihat di bagian kanan jalan saya, di bagian kanan jalan kita itu jadi sudah ada jagungnya, dan di sini nampak kelihatan kalau di sini tuh kayu putihnya juga lagi subur-suburnya. Bisa dilihat ya. Jadi seperti itu. Oke. Masih di Sidoarjo ya, masih di Sidoarjo. Kalau kita ngomong jalannya masih sama. Rasanya nggak ada saya ceritaan yang lebih detail lagi tentang jalan antara Ponorogo Kota dengan Pulung. Jadi jalan utama antara Ponorogo dengan Pulung itu benar-benar mulus, halus, enak banget teman-teman. Pokok benar-benar mulus banget. Nah, tanpa lubang sama sekali atau nyaris nggak ada lubang. Yang perlu teman-teman perhatikan kalau lewat sini ya, kalau seandainya teman-teman jalan atau naik motor malam hari lewat sini, nanti ada sebagian yang bakal terlihat gelap karena memang penerangannya yang kurang bagus. Contohnya itu berada di bagian mana? Jadi yang gelap itu biasanya di area hutan kayu putih yang tadi ya, yang ada pohon-pohon besarnya, itu lumayan gelap karena penerangannya juga minim. Dan di bagian sini juga gelap ya. Karena kalau kita lihat di bagian kiri kanan jalan kita itu tanpa penerangan sama sekali. Oke, kita gas terus. Nah, ini ya pemandangannya kayak gini. Nah, keren kan? Oke, di depan saya ada mobil, ada dua mobil. Ini sebenarnya menghalangi pandangan kita. Jadi lebih enaknya kalau ada kesempatan nanti kita salib. Dan ada satu hal lagi, kalau teman-teman luar kota melewati sini, nah, kok tadi sepanjang jalan kita nggak menemukan pom ya? Tenang, ada pom kok di sekitaran sini ya. Nanti kita masuk di wilayah sana itu ada salah satu pomnya. Pomnya itu masuk di Sidoarjo Pulung. Nah, seperti itu. Oke, kita gas terus ya. Kita gas terus dan di bagian kiri kanan jalan kita itu masih sama. Di bagian kiri kanan jalan kita adalah area hutan kayu putih yang juga ditanami dengan jagung oleh warga. Mantap, pokoknya mantap banget. Saya tuh suka banget ya sebenarnya kalau pas musim penghujan kayak gini jalan-jalan. Kenapa? Karena kalau pas musim hujan kayak gini kita jalan-jalan, itu rasanya itu kalau kita memandang banyak hijau-hijauan yang tumbuh ya. Bedanya kalau pas musim kemarau atau pas musim panas ya, kalau kita jalan itu rasanya gersang banget, banyak pohon-pohon yang mati. Tapi kalau musim penghujan kayak gini, wah banyak kehidupan baru. Tapi ya itu, kalau kita jalan pas musim-musim kayak gini, ini kita harus waspada karena sewaktu-waktu bisa hujan. Oke, kita gas terus. Masih di Sidoarjo dan sebentar lagi kita bakal memasuki area POM Sidoarjo. Habis dari POM nanti kita bakal mau langsung lurus terus ya. Seperti yang teman-teman lihat, kalau di bagian belakang kita tadi hampir atau nyaris perumahan warganya itu jarang banget. Nanti setelah POM ya, perumahan warganya itu bakal banyak banget. Oke, kita lurus terus sampai ke POM, sampai di pasar yang namanya adalah Pasar Pulung.
Nah, mungkin ada teman-teman semuanya yang rumahnya sekitaran POM Sidoarjo, saya ucapkan selamat kenal ya. Salam kenal dari saya ya. Dan semoga teman-teman yang melihat video ini bisa terhibur ya. Bisa terhibur, bisa mendengar ocehan saya yang nggak berhenti-henti. Oke, kita lurus terus. Kita lurus terus. Di depan kita ini ada jembatan ya. Jembatannya sih cukup kecil, tapi jembatan ini cukup punya nama. Namanya adalah Tretek Ireng. Nah, saya nggak tahu kenapa dinamakan Tretek Ireng ya. Nah, yang ini namanya adalah Tretek Ireng. Habis dari Tretek Ireng atau Puh Ireng ya, kita bakal memasuki area kawasan POM yang letaknya berada di Kecamatan Pulung, berada di Desa Sidoarjo. Nah, ini adalah POM dan satu-satunya POM yang letaknya berada di sisi timur Kabupaten Ponorogo. Habis dari POM itu nggak ada lagi lah ya. Jadi kalau teman-teman mau mengisi bensin ya, misalnya mau ke Pudak ya, terus bensinnya itu sedikit, silahkan teman-teman mengisi di situ. Nah, nanti biar aman sampai di tempat tujuan. Oke, kita masuk di area kawasan Desa Sidoarjo. Habis dari sini nanti kita maka masuk di yang namanya adalah Kecamatan Pulung. Kecamatan Pulung. Nah, ini juga ada MTS, di sini juga ada sekolahnya, ada masjidnya juga yang keren banget. Ada MTS Muhammadiyah Pulung. Habis dari sini kita gas terus sampai ke Pasar Pulung. Nah, kembali lagi ke soal jalan. Jalannya seperti yang saya katakan berulang-ulang tadi ya. Jalannya itu benar-benar halus banget, benar-benar mulus banget, benar-benar enak banget. Dan seperti yang saya katakan tadi juga, kalau di area sini itu area perumahan warganya benar-benar banyak, benar-benar akeh banget. Jadi kalau teman-teman lewat malam hari sini, saya rasa teman-teman nggak usah takut karena mesti di sini tuh terang banget. Oke, kita lurus ya. Kita lurus terus. Kita lurus terus, kita masih berada di Desa Sidoarjo ya. Dan sebentar lagi kita bakal memasuki area Pasar Pulung. Nah, pasar yang paling legend menurut saya. Karena pada masa kecil saya sering banget diajak mbah saya, diajak ibu saya ke pasar tersebut ya. Dulu ya teman-teman ya, dulu kalau saya mau ke pasar itu kita harus nunggu angkot dulu dari desa. Ya, kalau sekarang insya Allah semuanya udah punya kendaraan ya. Jadi kalau ke pasar atau kemanapun mungkin lebih cepat. Oke, kita lurus terus ya. Kita lurus terus dan di depan saya setelah itu tanjakan itu kita bakal masuk di area utama pasar yang namanya adalah Pasar Pulung. Dulu tuh kalau kita mau ke Ponorogo kota itu ya Allah mungkin satu tahun bisa 1 atau 2 kali aja loh ya, karena kita harus naik angkot dulu. Dan jarak rumah saya ke Ponorogo kota itu lumayan jauh ya. Jadi saya itu kan lahir di sisi timur Kabupaten Ponorogo. Nah, rumah saya dari kota Ponorogo itu memakan waktu kurang lebih sekitaran 1 jaman lebih mungkin ya. Karena kalau kita hitung jaraknya kalau nggak salah sekitaran 36 kilo sampai 40 km. Oke. Seperti yang teman-teman lihat yang berada di depan saya ini adalah Pasar Pulung. Jadi Pasar Pulung itu seperti ini. Sudah banyak sekali perubahan-perubahan besar yang terjadi di Pasar Pulung. Apa perubahannya? Jadi di bagian kiri jalan saya itu dulu adalah area Polsek Pulung. Sekarang udah dipindah. Dan dulu pas masa kecil saya di bagian kiri jalan saya itu ada pohon beringin besar banget ya. Tapi alhamdulillah pohonnya udah ditebang ya. Oke. Ini adalah area utama Pasar Pulung. Nah, udah ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah perjalanan kita dari arah Kota Ponorogo menuju ke sisi timur Kota Ponorogo, tepatnya berada di Kecamatan Pulung. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Salam dari saya Mas Topriok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.